Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya ya. Ya, jadi terakhir kita udah sedikit membahas tentang alat ukur sudut ya. Yaitu ada yang pertama yang kita bahas kemarin adalah, nah ini busur baja yang pertama kemarin. Jadi sebenarnya busur baja ini tuh sama seperti busur derajat yang kalian gunakan waktu SD, cuma ada alat bantunya sedikit nih. Ada ininya nih ya, batang yang seperti penggarisnya kayak gini. Nah, ini adalah untuk menyangga benda kerjanya si batang yang mirip penggaris ini. Ya, misalnya nih benda kerja ini nih. Jadi kita tempelin benda kerjanya di sebelah sini dan juga sebelah sini. Jadi biar kita tahu sudut alfanya. Bisa juga kayak gini, kita pengen tahu sudut ini nih. Nah, jadi kita tempelin di sini dan di sini. Gitu. Nah, ini juga punya penyiku nih. Ini juga alat bantu nih. Alat bantu set. Jadi ini siku-siku dengan ini nih. Ini alat bantu. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Nah, ya cara pengukurannya sama ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih. Nah, itu kan yang keukur alfa sebenarnya. Coba kalian lihat. Alfa itu kan sebenarnya kurang dari 90 derajat kan? Kurang dari 90 derajat ya. Sebenarnya alfa itu. Nah, cuma di sini kalau misalnya kalian lihat yang kebaca itu lebih dari 90 derajat. Coba perhatiin, ya enggak? Coba, kan kalau ini 0 derajat ya, ini 90 derajat. Ini pasti lebih dari 90 derajat kan? Nunjukinnya kan? Nah, ini tuh sebenarnya yang terukur adalah beta. Jadi ini adalah sudut beta, yang ini adalah alfa gitu. Jadi kalau misalnya pengen tahu alfanya, gimana? Pengen tahu alfanya? Ya udah, yang terukur ini kan beta, berarti 180 derajat dikurangi beta gitu. Nah, kalau misalnya pakai yang kasus di B ini, dia udah langsung ya keukur alfanya. Nah, coba lihat di sini. Ini kan alfa nih. Ini alfa. Nah, oh enggak langsung terukur alfanya ya. Kalau misalnya ini, jadi kita harus jeli juga di sini dalam menggunakan ininya, contohnya penyiku nih. Nah, kalau misalnya menggunakan penyiku di sini, ini kan nambah 90 derajat ya. Bukan nambah ya, ada sumbangsi 90 derajat di sini nih. Nah, di sebelah situ ada sumbangsi 90 derajat. Jadi alfanya yang mana? Kalau misalnya kita lihat, sudutnya kan kayak gini. Nah, alfanya yang mana? Ini kan kelihatan tumpul ya sebenarnya. Ya lancip, tapi masih tumpul juga kan. Ini bukan alfa nih kayaknya nih. Gitu. Terus ini 90 derajat. Aduh, gambarnya kurang center. Nah, ini 90 derajat. Nah, jadi sebenarnya alfanya tuh yang di sini nih. Nah, jadi pengukuran yang terbaca anggaplah X ya di sini. Jadi hasil pengukurannya gimana? 90 derajat dikurangi X gitu. Jadi alfa sama dengan 90 derajat dikurangi X. Jadi harus jeli di sini cara membaca hasil pengukuran dari busur bilah, busur baja maksud saya. Nah, sama juga nih di sini. Emang saya juga dulu waktu masih mahasiswa itu agak pusing, tapi ya karena sering menggunakan jadinya lama-lama udah terbiasa cara menggunakan busur bilah. Ini juga, nah yang ini nih. Jadi sisi kerjanya itu ada banyak nih. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, gitu. Ini juga ada penyikunya nih, ada penyikunya. Jadi kita bisa menggunakan banyak sisi. Nah, yang terbaca itu kita harus jeli mana yang terbaca gitu, bagian mana yang terbaca harus jeli kayak gitu. Nah, di sini misalnya
90 derajat, ini 0 derajat. Jadi hasil pembacaannya sebelah sini. Nah, ini berarti hasil pembacaan yang di sebelah sini nih. Nah, misalnya ini alfa gitu. Kita lihat di sebelah sini. Oh, berapa derajat tuh alfanya? Seperti itu. Jadi kita ngebaca skala noniusnya juga ke sebelah kiri gitu ya. Bukan yang ke sebelah kanan. Bukan yang ke sebelah sana gitu. Ngebaca noniusnya. Coba kita lihat nih di sini nih ya. Noniusnya itu ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Gitu. Nah, ini kan yang terukur alfa nih. Si alfa ini yang terukur. Jadi kalau misalnya alfanya makin besar, dia akan bergeser ke sebelah sana kan, semakin mendekati angka 90 derajat ya. Semakin mendekati ke angka 90 derajat. Nah, jadi kita ngebacanya juga ke arah sana ya, ke arah kiri skala noniusnya. Ya, ini karena belum megang ya, belum megang alatnya. Atau udah megang? Ada yang udah pernah megang? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Nah, jadi kalau megang itu ya kalian usahakan supaya benar-benar sampai ngerti untuk penggunaan semua sisi. Sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, sisi sebelah sini juga bisa dipakai gitu. Nah, jadi kalau kasus sederhana kayak gini ya, ini kan sisi ini nih yang digunakan. Tapi benda kerja kalian sebenarnya sebelah sini gitu. Gimana tuh? Ya udah berarti 180 derajat dikurangi ya ini X gitu ya yang terukur. Ini berapa gitu. Itu caranya. Atau bisa langsung kebaca sebenarnya ya. Langsung kebaca sebenarnya. Nah, sisi sebelah sini kan sebenarnya sisi yang besar ya. Sisi yang lebih dari 120 derajat 90 derajat maksud saya. Tumpul kan ini kan sudutnya nih. Kalau benda kerja kalian ada sebelah sini, misalkan beta gitu ya, sudutnya yang mau kita cari. Itu gimana cara bacanya? Nih, kita lihat nih. Ini 90 derajat, ini 0 derajat. Jadi kita bacanya itu adalah sebelah sini. Itu 90 ditambah suatu derajat ini nih. Nah, ditambah sesuatu ini nih. Anggaplah ini X jadinya ya, X yang baru. Jadi 90 ditambah X. Nah, ini cara bacanya kan semakin besar sudut beta, semakin bergerak ke kanan kan ya. Atau searah jarum jam ya. Semakin besar sudut beta. Jadi kita bacanya juga noniusnya ke sebelah kanan gitu. Ya ini sekedar ininya ya, sekedar teorinya. Ini saya yakin kalian kalau misalnya cuma ngedengerin, cuma ngelihat itu kurang paham. Ini emang harus pegang alatnya ini. Pegang alatnya terus ngelihat, ngukur langsung beberapa benda gitu. Ya kalian harus coba ya. Ini busur bilah atau mungkin kalian coba beli yang ininya yang dummy. Dummy itu yang alat ukur yang sebenarnya akurasinya rendah. Itu misalnya kalian lihat tuh di Tokopedia atau apa ini buat belajar cara ngukurnya kayak gimana gitu. Coba aja Oh, teh protaktor apa namanya teh? bevel protractor. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kayak gitu. Nah, cara bacanya juga mirip kayak jangka sorong. Mirip kayak jangka sorong. Jadi hasil pembacaan skala ditambah dengan skala utama ya. Skala utama ditambah dari skala nonius. Ya, misalkan ya, ini misal aja nih. Jadi si skala utamanya ini tuh di 48 ya, misal ini. Nggak terlalu kelihatan soalnya, 48 derajat. Misalnya nih, yang berimpitan yang di sini nih. Misal, yang berhimpitan yang di sebelah sisi 45 ini nih yang berimpitan. Atau jangan 45 deh. Ya udah itu berarti kan ditambah 45 menit langsung ya. Misalnya yang di sebelah sini nih. Nah, yang di sebelah situ gimana tuh? Kita harus tahu dulu tuh per
per spasinya ini dia tuh nambah berapa gitu ya. Nambah berapa? Kita lihat aja nih. Berarti gimana caranya? Skala utama kecermatan sama dengan satu skala utama gitu ya, 1 derajat dibagi berapa jumlah garis yang ada di sini, jumlah spasi yang ada di sini. Nih, sampai 15 itu ada 3 spasi ya. Nah, terus ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. Berarti 1 derajat dibagi 12. Anggaplah 1 derajat itu 60 menit ya. Bagi 12 berapa? Berarti ini 5 menit. Nah, ini sama nih kan. Cermatan 5 menit. Berarti per garisnya itu 5 menit. Kalau misalnya tadi ada di sini, berapa? Berarti ya udah 30 ditambah 1, 2. 30 ditambah 5 menit dikali 2. Berarti ini 48. Derajat ditambah 40 menit. Atau ya ini koma aja. 48, 40 menit. Bahkan tidak pakai koma. Kayak gini ya. Itu cara bacanya. Kalau misalnya emang kita mau melihat sudut sebelah ini ya, yang sebelah kecilnya gitu. Enggak, ini sebelah besar, yang sebelah sini nih. Sebelah sini. Berarti nanti 90 derajat ditambah ini. Kalau mau ngelihat ke sebelah kanannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngelihat sebelah sini, alfa, itu ngelihatnya ke sebelah sini. Emang membingungkan, tapi ya harus terbiasa lah. Yang penting kalian tahu, oh ini minimal tahulah bahwa ini adalah cara ngukur sudut gitu. Alat ukur untuk ngukur sudut dan tahu cara ngitung kecermatannya. Nah, buat kepraktisan, bukan kepraktisan, buat skill untuk mengukurnya ya kalian harus diasah ya, langsung. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini cara menggunakan busur bilah. Gimana nih ya, ada teknik-tekniknya. Sebenarnya mirip dengan cara ngukur dimensi seperti biasa. Nah, ini juga ada prinsipnya nih. Jadi sudut yang terbentuk adalah sudut antara sisi kerja pelat dasar dengan bilah utama. Perlu dipastikan agar sama dengan sudut benda kerjanya. Nih, jadi ada beberapa hal yang harus bisa lihat gambarnya aja sebenarnya nih. Yang pertama, nih lihat yang sebelah sini. Coba kita lihat. Ini sebenarnya kalau dilihat dari samping gitu ya, sama-sama aja kan dia menunjukkan nilai alfa. Tapi kalau misalnya dilihat dari atas, nah ini itu yang betul. Tapi kalau melenceng sedikit, miring sedikit gitu ya ngukurnya, nah ini yang salah. Ingat-ingat bahwa sudut itu adalah, coba kita lihat. Nah ini ya, di sini nih. Jadi ini dengan benda kerjanya itu harus saling tegak lurus gitu. Jadi nih yang sudut yang beneran yang ini nih, yang bidang 32 gitu ya, harus benar-benar tegak lurus nih dengan bidang potong 12 dan bidang 1 nih. Sama ini juga ya, ini yang benar nih, bidang ini nih yang benar untuk menunjukkan sudutnya. Gitu. Jadi sama kayak prinsip ngukur yang ini ya. Jadi sudut yang dibentuk itu harus dengan bidang ini dan bidang ini ya dan bidang ini. Dan satu sama lain garis ukurnya itu harus tegak lurus dengan bidang. Jadi yang ini yang betul. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau ngukur jangan miring-miring gini. Jangan miring sedikit ke sini, miring sedikit ke sana, nggak boleh. Karena nilainya beda. Nilainya beda. Berarti ini kalau semakin miring gitu ya, semakin si hasil pengukurannya itu semakin salahnya itu semakin besar gitu. Kesalahan pengukurannya itu semakin besar. Nah, terus yang kedua nih. Ini sama kayak prinsip ABBE ya yang kemarin. Jadi harus berimpit. Kalau misalnya kita zoom nih. Nah, coba lihat nih ya. Yang sebelah kiri itu ada celah sedikit. Tidak berimpit gitu. Jadi harus benar-benar nempel nih.
si bilahnya ini dengan benda kerjanya harus benar-benar berhimpit. Nah, ini contoh yang di sini itu tidak berimpit. Contoh yang di sini juga tidak berimpit. Contoh yang di sini juga tidak berimpit. Semuanya ada celah. Harus berimpit, harus yang sebelah kanan atas ini ya. Seperti itu. Nah, ini ya, di poin nomor 3. Nah, selanjutnya pengukuran dan pembacaan sebaiknya diulang. Jadi beberapa kali ya, sampai merasa pasti. Jadi harganya itu menunjukkan hasil yang sama gitu. Itu adalah hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan busur bilah atau bevel protector. Nah, juga ini pemakaiannya ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, ini itu adalah bentuk sudut 90 derajat seperti ini. Jadi ini dengan ini, jadi bisa kita lihat ininya nempel di sini. Nah, ini menandakan percis 90 derajat. Itu salah satu teknik untuk melihat misalnya ya. Ini kita menggunakan meja, sudah menggunakan meja rata nih. Kalau misalnya kita udah kayak gini nyimpen busur bilahnya, jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Jadi titik ini udah bersentuhan. Nah, kita cek kalau misalnya tidak menunjukkan 90 derajat, oh berarti ini alat ukurnya perlu dikalibrasi seperti itu. Nah, ini kita sudah menggunakan meja rata sesuai standar, misalnya seperti itu. Ini untuk mengecek kesalahan sistematik dari si alat ukur tersebut. Nah, terus ini untuk pembacaan yang hampir 45 derajat. Kenapa ini? Ada yang mau nanya? Enggak ya? Ya, kita lanjut. Nah, ini untuk pembacaan sudut yang hampir 45 derajat gitu. Jadi diputar berlawanan arah jarum jam. Diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ke sebelah sana ya. Nah, garis indeks pada skala utama membesar ke kanan. Gunakan skala nonius kanan yang udah saya kasih tahu tadi ya. Jadi sudut terbaca berlawanan arah jarum jam bilah utama ke pelat dasar. Yang udah tadi saya katakan lah. Ini kalau misalnya hampir 45 derajat kan kita bingung ya, yang mana nih sudutnya? Kita ngebaca nonius yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu. Nah, intinya gini aja. Jadi jika garis indeks pada skala utama membesar ke kanan, maka gunakan skala nonius yang kanan gitu. Ini concern-nya ya seperti ini. Yang udah saya katakan tadi. Jadi kita kadang bingung kalau misalnya sudutnya hampir 45 derajat kita pakai nonius yang mana gitu. Prinsipnya seperti ini, diingat-ingat aja. Nah, terus ini nih. Jadi kalau misalnya hampir 135 derajat juga ini concern-nya mirip gitu ya. Jadi kita ngelihatnya tuh tetap di 45 aja di sini gitu kan. Nah, ini kita ngelihat noniusnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri gitu ya. Nah, ini diputar arah jarum jamnya itu garis indeks pada skala utama membesar ke kiri, maka gunakan skala nonius kiri gitu. Sudut yang terbaca searah jarum jam dan dari bilah utama ke plat dasar. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pemakaian busur bilah caranya ya, cara yang ketiga. Untuk pengukuran sudut kecil digunakan bilah bantu. Nah, di sini nih ini adalah alat bantu nih. Jadi kita attach atau pasangkan alat ukur bantu karena ini sangat kecil sekali ini sudutnya. Sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita menggunakan hanya batangnya ini, hanya bilahnya ini dengan yang ini gitu ya, itu nggak bisa sampai berimpit dengan benda kerja. Jadi kita gunakan ini nih, si bilah bantu tadi.
Dan pembacaan sudut yang terbentuk bergantung pada konstruksi busur bilahnya. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan juga di sini ada bilah bantu di sini ya. Kita pasangkan. Ini yang sangat kecil sekali sudutnya. Ya kalau misalnya kalian tarik garis dari sini sampai terus panjang gitu ya. Ini kan kecil banget nih sudutnya. Gitu. Jadi harus menggunakan bilah bantu. Nah, harga sudut merupakan penyiku dari harga yang terbaca. Bila bantu tegak lurus plat dasar yang ini. Jadi dia tegak lurus dengan plat dasar yang sebelah sini. Oke, next. Nah, ini adalah proyektor profil. Nah, ini sebenarnya bisa jadi ini adalah alat ukur yang multifungsi. Dia bisa bersifat sebagai alat ukur langsung, juga bersifat sebagai bisa yang bukan langsung juga ini tuh. Nah, bisa kalian lihat ya di sini, lihat dulu deh gambarnya kayak gimana ya. Nah, di sini itu tuh ada di sini layarnya, layar hasil proyeksi. Cara kerjanya gimana sih? Nah, bisa kalian lihat di sini ada meja ya. Kalau di mesin bubut ini mirip lah. Ini mejanya nih. Sebelah sini mejanya ya. Nah, ini bisa kalau misalnya ini diputar mejanya itu bisa maju ke kiri atau ke kanan. Ini juga sama nih. Kalau misalnya kita putar bisa naik ke atas ke bawah gitu ya. Terus gimana cara kerjanya? Nah, di sini itu ada lampu dan proyektor. Nah, kita tempatkan benda kerjanya sebelah sini. Nah, terus kita bisa ngelihat misalnya ya roda gigi atau ulir gitu ya. Kita bisa ngelihat nih perbesaran dari profil roda giginya gitu di layar yang bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, ini adalah cara kerja dari ternyata ini penggerak atas bawahnya yang di sebelah sini ya, bukan yang di sini. Yang sebelah sini, penggerak atas bawahnya. Nah, ini jadi bisa digunakan sebagai alat ukur langsung, alat ukur sudut ya. Alat ukur sudut yang langsung. Nah, dia memiliki kecepatan ini ya, satu menit untuk sudut dan 1 mm untuk dimensi seperti biasa ya. Nah, cara pemakaiannya itu adalah yang pertama dengan menggunakan garis silang dan skala piringan. Nah, jadi garis silang dan skala piringan ini maksudnya gimana? Salah satu garis silang diatur agar berhimpit dengan garis bayangan. Nah, misalnya nih ya, kita ngelihat gambar yang ini nih. Ceritanya mau ngukur ulir atau baut lah ya, bahasa bengkelnya ya, baut nih. Kita mau ngukur sudutnya. Nah, ini kan. Jadi, cara penggunaannya gimana? Jadi pada sini ya, pada layarnya ini itu tuh ada garis silang nih. Ada garis menyilang atau garis plus ya kalau misalnya keadaan normal. Nah, ini bisa kita putar. Bisa kita putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Pertama, kita atur salah satu garis silang diatur agar berimpit dengan garis bayangan. Ini langkah yang pertama. Jadi misalnya nih ya, ininya kita putar nih. Nah, sampai berimpit dengan sisi sebelah sini. Nah, sampai berimpit dengan sisi sebelah sini. Sampai berhimpit ya. Dengan cara menggerakkan meja tempat benda ukur diletakkan, sudut kemiringan garis silang dibaca dengan bantuan skala nonius. Proses ini diulang untuk sisi benda ukur yang satunya. Jadi kita ukur sebelah sini dan juga ukur juga untuk sebelah satunya. Baru kita bisa mendapatkan hasil sudut yang kita inginkan gitu ya. Jadi caranya kita ukur sebelah sini dan juga kita ukur sebelah sini. Gitu. Jadi kita dapat selisihnya di mana itu adalah harga sudut yang kita inginkan. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan pola gambar atau beberapa harga sudut. Nah, ini nih, ini sebenarnya itu bisa disebut dengan mal.
Jadi di layarnya udah bukan plus lagi kayak gini, udah bukan kayak gini ya. Layarnya itu bentuknya udah bentuk sudut. Jadi sudut yang 30 derajat kayak gimana gitu ya. Sudut yang 60 derajat kayak gimana. Ada berbagai macam sudut. Nah, kita cocok-cocokin dengan mal gitu. Mana nih yang paling berhimpitan? Kita coba nih pertama dengan menggunakan sudut yang 30 derajat misalnya ya. Oh, nggak cocok. Kita naikin lagi dengan sudut yang 35 derajat. Makin gede kan? Makin lebar nih. Oh, nggak cocok. Sampai benar-benar berhimpit dengan malnya ya. Nah, itulah harga sudut yang sesuai. Ketika garis kiri dengan garis kanannya itu berhimpit dengan benda kerja. Begitu. Nah, ini pola transparan yang berupa kumpulan beberapa sudut itu namanya mal. Mal, istilah tekniknya itu mal. Dengan harga tertentu dapat dipasang pada kaca buram. Nah, dipasang pada sinilah intinya. Nah, besar sudut objek ukur dapat ditentukan dengan membandingkan gambar sudut sampai ditemukan sudut yang paling cocok. Sudut yang paling cocok itu yang paling berhimpitan ya antara malnya dengan benda kerjanya. Gitu. Nah, ini adalah clinometer, sama ya alat ukur sudut juga. Kalian pernah pakai waterpass belum? Pernah dengar waterpass? Ini mirip cara kerjanya. Pernah, Pak. Kita pernah dengar, Pak. Pernah dengar? Oh, berarti belum pernah pakai ya. Ada yang udah pernah pakai waterpass? Misalnya pas lagi bangun bangunan gitu. Ada gelembung-gelembung. Oh, yang Untuk ngukur kemiringan gitu kan? Iya, iya, buat ngukur kemiringan. Nah, jadi alatnya itu mirip Pernah, sekali Pak. dengan clinometer ini, mirip. Mirip dengan clinometer ini. Jadi di sini itu ada, ya bisa kita lihat lah sebelah sini nih. Ada gelembungnya gitu. Nah, gelembung ini ya coba kalian misalnya ya bayangin lah, ini adalah tabung gitu. Tabung ya. Di sini ada gelembungnya. Tabungnya ini miring kayak gini. Bukan miring, apa bentuknya itu melengkung gitu. Ada gelembungnya. Kalau misalnya kita pasangkan ke eh, yang rata gitu ya, meja yang rata, pasti gelembungnya ada di tengah kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pasangkan ke bentuknya yang miring kayak gini, pasti gelembungnya geser ya, awalnya di tengah, dia ngegeser ke sebelah kiri gitu ya. Ya enggak? Coba kalian bayangin. Nah, ini adalah prinsip pengukurannya. Jadi kita kasih skala nih. Nah, kasih skala pada sisi-sisi gelembungnya seperti itu. Nah, jadi ini merupakan alat ukur sudut ya yang langsung juga bisa kita gunakan. Nah, dia memiliki kecermatan yang sampai 1 menit juga dan kapasitas ukur sampai 150 derajat. Nah, jadi di sini cara membacanya, misalkan ya yang ini. Nah, dia ini memiliki yang ini ya yang lebih lebih cermat lagi, dia sampai 30 detik si kecermatannya. Nah, bisa kita baca nih di sini nih. Ini adalah skala Noniusnya ya yang kita zoom in gitu. Ini adalah skala Noniusnya. Jadi yang atasnya itu skala utamanya merupakan menit. Yang bawahnya ini baru yang detik gitu. Sampai 30 detik ininya. Ini nggak terlalu bisa kita baca ya karena nggak terlalu kelihatan angkanya. Oke. Jadi pemakaiannya, jadi letakkan clinometer pada permukaan benda ukur. Jadi putar skala piringan secara manual dengan menggunakan pemutar cermat sehingga gelembung tepat berada di tengah di antara kedua skala utama. Nah, jadi ini agak-agak ini ya, caranya itu agak-agak berbeda dengan waterpass. Jadi si gelembungnya tuh harus diadakan di tengah dulu. Jadi diposisikan di tengah dulu baru kita baca.
Harga sudut dapat dibaca pada skala sudut dengan kecermatan menit atau detik bergantung konstruksi klinometer yang digunakan. Jadi caranya kita tempelin dulu ke permukaan benda kerja. Dia kan pasti gelembungnya bergeser ya. Awalnya di tengah gitu. Dia bergeser misalnya ke kanan. Nah, kita putar dulu ininya sampai si gelembungnya ada di tengah lagi. Baru kita baca skalanya di sini. Skala pengukurannya. Seperti itu. Itu cara penggunaan klinometer. Oke. Ini salah satu alat ukur langsung. Ya, untuk alat ukur langsung sampai di sini. Jadi ini sebagian besar ya. Ada sebenarnya tipe-tipe yang lain, tapi itu sudah bentuk turunan. Jadi bentuk turunan dari alat ukur langsung. Tapi secara umum kita udah bahas semua bentuk alat ukur langsung. Kita beralih ke bentuk alat ukur yang lain. Nah, saya new share dulu ya. Nah, ini nih. Alat ukur pembanding. Udah jelas ya? Jelas slideshow-nya? Jelas, Alat ukur Pak. pembanding standar, batas, dan bantu. Ya kan, karena tadi kita bahas alat ukurnya alat ukur langsung semuanya ya. Jadi harga pengukurannya itu bisa langsung kita dapatkan. Tapi ya kalau misalnya alat ukur yang kita bahas ini, itu nggak bisa langsung kita baca hasil pengukurannya. Tapi harus dibandingkan dulu dengan yang namanya alat ukur standar. Gitu. Kalau yang batas, yang kaliber ya, yang go atau not go. Oke, alat ukur pembanding. Jadi kita flashback dulu sedikit tentang prinsip pengukuran yang tidak langsung ya. Jadi ada 4 elemen utama di sini. Pertama benda ukurnya pasti. Yang kedua itu alat ukur pembandingnya. Yang ketiga alat ukur bantu dan alat ukur standar. Ini sebenarnya ya alat bantu lah ini. Jadi alat benda ukur, pembanding sama standar. Ini yang paling utama. Nah, kayak gimana cara ngukurnya? Misalkan nih, kita bisa lihat di gambar di samping ini ya. Nah, kita lihat dulu nih, ini benda kerjanya. Terus, ini adalah alat ukur standar. Alat ukur standar, namanya kaliber induk tinggi. Dan ini adalah alat ukur pembanding namanya. Alat ukur pembanding. Ini namanya pupitas. Nah, terus ini adalah ya ini stand-nya ya buat membantu untuk memegang si alat ukur pembanding ini gitu. Misalkan kita mau tahu nih ketinggiannya berapa ya. Kita mau tahu ketinggiannya berapa nih gitu. Jadi caranya itu adalah nah, dari benda ukurnya kita tentukan dulu mana garis ukur ya. Garis ukurnya ini ya yang udah saya merahin nih. Mana nih yang mau kita ukur gitu. Terus pada alat ukur pembanding si ini nih, si pupitas ini, dia merekam data dimensi benda ukur yang akan dibandingkan dengan alat ukur standar. Gitu. Jadi ini dia merekam data. Nah, ini kalau misalnya kita lihat. Nah, ini ya. Ini alat ukurnya nih. Nah, ini dia tuh coba lihat nih. Kecermatannya aja sampai 0,01 mm atau 10 mikrometer, 10 mikron. Nah, ini dia itu tidak menunjukkan nilai yang oh ini berapa meter sih gitu. Oh ini berapa meter sih? Dia cuma nunjukin kalau misalnya gerak sedikit, oh dia bergerak berapa mikrometer gitu ya. Misalnya nih kita pencet ini sedikit gitu, kecil aja banget, kecil banget. Nah, dia geser ke kanan. Nah, dia berarti dia tuh ada perubahan ya, ada perubahan jarak sebesar misalkan ini ada berapa garis nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 berarti 6 dikali 10 mikrometer. Oh, ini tuh adalah 0,06 milimeter gitu ya, si pergerakan pupitasnya. Kalau misalnya gerak sini gitu kan. Ini kecil banget nih. Bisa juga untuk mengukur kerataan dari permukaan gitu. Si ini nih benda alat ukur pembanding ini.
cuma 0,06 mm. Jadi dia nggak benar-benar ngukur berapa tinggi dari benda ukurnya, enggak ya. Jadi dia tuh cuma paling kalau sekali putaran juga ini coba kita ukur ya. Sekali putaran tuh berapa sih kapasitas ukurnya gitu. Coba sekali putar itu ini bisa kita lihat 10, 20, 30, 40. Nah, dia kembali lagi ke 30, 20, 10 gitu ya. Kalau misalnya cuma segini, cuma setengahnya, kalau cuma setengahnya sampai 40 ya udah berarti dia cuma 0,4 mm gitu. Kecil banget ini tuh. Cuma 0,4 mm setengah putaran gitu. Begitu ya. Kalau misalnya lanjut lagi ya nambah 0,4 mm lagi gitu. Jadi ini cuma untuk membandingkan. Nah, jadi pada alat ukur ini, pada benda ukur ini kita rekam nih, dia menunjukin panahnya kemana gitu ya. Misalnya ke panahnya yang ke tadi nih, yang segini nih. Set, gitu. Di 6, di garis indeks ke-6 ya, misalnya. Nah, kita pindahin ini ke kaliber induk tinggi. Nah, nah kaliber induk tinggi dia punya ini nih pengaturan ini nih. Pengaturan dari blok ukurnya, susunan blok ukur. Nah, kita putar ini susunan blok ukurnya sampai si pupitasnya itu menyentuh salah satu blok ukur yang di sini nih. Nah, sampai menyentuh dan kita putar terus sampai si garis indeksnya itu sama dengan yang tadi. Gitu. Kalau garis indeksnya udah sama, baru kita baca berapa nih ketinggiannya. Gitu. Pada si kaliber induk tinggi tadi. Sampai si garis indeksnya sama ya. Barulah kita tahu berapa ketinggian dari benda ukurnya. Kayak gitu. Nah, jadi prinsip kerjanya sama. Hampir semua pengukuran tidak langsung itu memiliki prinsip kerja yang sama. Jadi kita gunakan alat ukur pembanding. Lalu alat ukur pembanding ini kita pasangkan pada alat ukur standar untuk dibaca berapa hasil pengukurannya. Kayak gitu, semuanya sama cara pengukurannya. Prinsip pengukurannya sama. Nah, ini juga dial indicator ya. Dial indicator ini kalau pupitas itu sensornya di sini, kalau dial indikator itu sensornya kayak gini ya. Dia bergerak atas, bawah gitu. Cara kerjanya sama, cuma sensornya aja yang berbeda. Kalau misalnya pupitas, sensornya itu dia menggunakan ini ya, menggunakan engsel gitu. Jadi ini bisa berotasi. Gitu. Kalau misalnya ini dia menggunakan pegas biasa, jadi dia cuma bisa naik turun. Sama sih sebenarnya ini juga naik turun, tapi kecil banget. Gitu. Nah, jadi ini ya kenalan nih sama dua alat ukur pembanding yang paling terkenal. Dial indicator dan juga pupitas. Nah, terus nih proses pengukuran linier tak langsung. Jadi dia itu membandingkan benda ukur dengan standar menggunakan beberapa alat ukur jenis standar pembanding dan bantu. Nah, ini contohnya yang tadi ya yang pertama. Dan ini juga contoh yang kedua nih. Contoh dengan menggunakan proyektor profil. Jadi proyektor profil ini digunakan sebagai alat ukur tak langsung. Jadi kita menggunakan di sini yang namanya mal seperti tadi ya. Apakah profil roda giginya itu sudah sesuai dengan malnya atau belum? Ini untuk memeriksa perbandingan dengan bentuk standar acuan dengan proyektor profil. Itu contoh aja ya. Nah, ini juga alat ukur pembandingnya jam. Oh ya, dial indicator ini nama Indonesianya jam ukur ya. Kalau pupitas ya pupitas. Memiliki kecermatan tinggi dengan kapasitas ukur yang sangat kecil. Jadi kapasitasnya itu pergerakannya itu ya hitungan 1 sampai 3 mm lah. Pergerakan si sensornya ini nih. Ya jadi kecil banget ini si kapasitas ukurnya itu. Jadi digunakan untuk membandingkan benda ukur dengan alat ukur standar. Oke.
Oh ya, satu hal yang belum saya bilang. Nah, di sini untuk pupitas ya, khusus untuk pupitas, dia punya bisa jadi dia sensornya itu di bawah, bisa jadi sensornya itu di atas. As. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita setting sensornya itu di bawah, dia itu si alatnya akan berada di bawah. Normalnya itu ke bawah ya, normalnya ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita, ya kita gambar ke bawah lah. Kalau misalnya kita tekan dari bawah, dia akan naik gitu kan, akan naik. Terus kalau misalnya kita lepas lagi, dia ke bawah lagi, gitu. Ke bawah lagi. Nah, jadi dia itu ngukur kalau misalnya benda kerjanya itu ada, misal kita gambarin kayak gini deh. Em, ada benda kerja yang bentuknya seperti, ya anggaplah kayak gini nih. Eh, di sini ada slotnya gitu ya. Bayang nggak? Ini kurang. Nah, ginilah. Jadi di sini ada slotnya nih, ada slotnya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ngukur muka ukur yang sebelah bawah, permukaan yang sebelah sini, gitu ya, ketinggiannya, kita menggunakan sensor yang bawah. Jadi kita tempelin pupitasnya itu yang ke bawah ya, sebelah sini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngukur ketinggian dari permukaan yang atas, kan nggak bisa sensor bawah ya. Makanya sensornya pindahin ke atas. Set. Jadi dia normalnya itu kayak gini ke atas gitu. Kalau misalnya kita pencet baru dia muter gitu. Pencet dari atas. Nah, ini kalau misalnya mau ngukur yang sebelah sini, berarti menggunakan sensor up ya. Kalau misalnya mau mengukur yang bawah, berarti menggunakan sensor down. Di sini ada pengubah polaritasnya. Jadi diubahnya di sini ya, sebelah sini. Kita ini aja geser. Oh, dia bisa mengubah polaritasnya itu bisa ke bawah atau ke atas kayak gitu. Jadi dia punya dua arah sensor ya, bisa sensor atas atau sensor bawah seperti itu. Nah, itu adalah dua alat ukur pembanding yang umumnya kita gunakan. Nah, sekarang ini adalah alat ukur standarnya. Jadi setelah direkam pada alat ukur pembanding, baru kita gunakan alat ukur standar untuk mengetahui berapakah hasil pengukurannya. Apa sih alat ukur standar? Jadi ini merupakan alat ukur ini termasuk dalam alat ukur linier tidak langsung. Alat ukur linier tidak langsung digunakan jika penggunaan linier langsung tidak dapat dilakukan. Nah, tidak dapat dilakukan ini maksudnya adalah kecermatannya itu terlalu tinggi ya. Kecermatan dari benda kerjanya itu terlalu tinggi. Ingat-ingat kemarin kita menggunakan alat ukur itu harus 10% harus memiliki kecermatan yang 10% dari batas toleransi benda ukur. Misalnya ada silinder misalnya diameter plus minus 0,1 gitu ya, milimeter. Nah, 0,1 berarti batas toleransinya itu sebenarnya zonanya itu bisa plus 0,1 bisa minus 0,1. Jangan kayak gini. Misalnya 20 mm plus minus 0,1. Nah, ini kan berarti bisa maksimal 20,1 atau minimal 19,9. Berarti selisihnya ini berapa? 0,2 ya milimeter. Nah, kita harus menggunakan alat ukur yang memiliki kecermatan 10%. Berarti 10% dari 0,2 berapa? 10% dari 0,2 berarti 0,02 mm. Nah, kita harus cari kecermatan alat ukur
yang sampai 0,02 mm kayak gitu. Harus menggunakan alat ukur yang seperti ini supaya kecermatannya tercapai. Ini yang maksudnya tidak dapat dilakukan ya. Kalau misalnya alat ukur mikrometer itu udah nggak bisa, ya udah pakai alat ukur yang pembanding supaya kecermatannya itu memenuhi dari ininya ya, aturan penggunaan alat ukur. Dan pengukuran linear langsung tidak dapat dilakukan jika diperlukan kecermatan pengukuran yang lebih tinggi atau kondisi pengukuran yang tidak memungkinkan. Jadi kondisinya kecermatan pengukuran yang lebih tinggi atau kondisi pengukuran yang tidak memungkinkan. Entah itu kapasitas alat ukur dan lain-lain. Oke, ini adalah tipe yang pertama dari alat ukur standar, namanya blok ukur. Nah, blok ukur ini dikenal dengan beberapa nama, jadi bisa namanya ini bermacam-macam ya. Bisa gauge block, gauge. Nah, kalau misalnya kalian dengar-dengar gauge, ini pasti alat ukur standar ya, apapun itu bentuknya. Ada gauge block, ada gauge pin, dan lain-lain. Ada banyak gauge itu. Ada yang bentuknya blok, ada yang bentuknya pin kayak tabung. Gitu. Intinya kalau dengar kata gauge, ini pasti alat ukur standar. Ya, ada N gauge, ada Joe gauge atau Johanson's gauge gitu. Tapi jarang lah di ini. Yang paling umum itu ini kalau bahasa Inggris, gauge block. Nah, digunakan sebagai ukuran standar kalibrasi alat ukur dan acuan pengukuran tidak langsung. Jadi ini kan benda yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kecermatan dimensi yang sangat tinggi ya. Jadi ini tuh kecermatan dimensinya 0,0, wah nolnya banyak gitu. Nolnya banyak. Misalnya segitu ya, plus minusnya. Jadi digunakan sebagai acuan. Jadi acuan alat ukur. Misalnya saya punya blok ukur, tebalnya itu 10 mm misalnya ya. Nah ini tebalnya 10 mm. Terus kita pakai jangka sorong gitu. Kita ukur nih ya dalam tanda kutip kita ukur ya blok ukurnya. Tapi sebenarnya kita mengkalibrasi si alat ukurnya. Kalau misalnya alat ukurnya tidak menunjukkan 10 mm pas, berarti ada yang salah dari alat ukurnya gitu ya. Tapi jangan langsung salahin alat ukur, siapa tahu kalian prinsip pengukurannya yang salah. Jadi pastikan dulu prinsip pengukurannya sudah benar, ya kayak garis dimensi sama dengan garis ukur dan lain-lain lah. Nah kalau misalnya masih menunjukkan nilai yang tidak 10 mm, berarti harus diperbaiki alat ukurnya. Itu namanya kalibrasi yang paling sederhana ya. Nah, jadi ini sebagai ukuran standar kalibrasi alat ukur dan acuan pengukuran tidak langsung. Jadi fungsinya bisa bisa sebagai alat kalibrasi ya, atau sebagai acuan pengukuran tidak langsung. Ya ini nih ya, kita akan menitik beratkan kepada ini, acuan pengukuran tidak langsung. Biasanya terbuat dari baja karbon tinggi. Kenapa karbon tinggi? Karena dia memiliki stiffness paling tinggi. Ya, bukan paling sih, ya tapi tergolong tinggi lah. Stiffness itu kekakuan ya. Nah, stiffness-nya tuh tinggi. Kenapa stiffness-nya tinggi? Karena tidak mudah untuk defleksikan ya, jadi tidak mudah untuk bentuknya tuh berubah. Kalau misalnya kita tarik atau tekan atau kita bebani lah dengan beban yang seperti apapun, dia itu tidak elastis sifatnya ya, kaku. Nah, jadi tidak mudah berubah bentuknya, stiffness-nya tinggi dan juga memiliki alfa itu delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah ini alfa. Oh koefisien muai yang relatif rendah, tapi tidak rendah juga sih, lumayan lah. Tapi nggak tinggi-tinggi banget seperti baja yang biasa. Nah, jadi kalau misalnya kita pegang, itu kan temperaturnya juga udah berubah ya. Nah tapi nggak gampang memuai karena perubahan temperatur.
Temperatur ruangan kan biasanya 22 derajat sampai 25 derajat ya. Nah, sementara tubuh kita, tangan kita aja itu udah sekitar 35 sampai 37 derajat. Tangan kita. Jadi ketika kita megang benda kerjanya, otomatis ada panas yang masuk tuh. Nah, berubah bentuknya. Ya, walaupun kasat mata nggak kelihatan. Jadi kita harus membuat blok ukur ini memiliki koefisien muai yang sangat tinggi. Rendah. Yang sangat rendah koefisien muainya. Karena kalau misalnya rendah alfanya gitu ya, dia tidak mudah berubah panjang seperti itu. Nah, jadi ini juga merupakan baja paduan karbida logam yang memiliki sifat, nah ada banyak ya sifatnya. Dia tahan aus, jadi walaupun bergesek-gesek, sering bergesek-gesek, dimensinya tidak akan berubah, bukan tidak akan. Dia lebih tahan terhadap keausan. Aus itu maksudnya gimana? Aus itu material yang kalau misalnya tergesek itu terdegradasi ya, misalnya nih kita menggesek dua material gitu, ini gerak ke atas, ini gerak ke bawah dan bolak-balik seperti itu ya. Ini lama-lama kan ada yang tergerus gitu. Nah, ini namanya aus. Terlalu banyak gesekan yang terjadi. Nah, kalau misalnya baja paduan karbida logam, yang paling utama ini karbida. Karbida ini memiliki tahan aus yang tinggi sekali gitu. Makanya kita gunakan sebagai pahat juga pada proses manufaktur, pada proses pemesinan. Kita gunakan karbida, insert karbida karena dia tahan aus. Pahat pada proses pemesinan itu kan gesekannya sangat tinggi gitu ya. Jadi harus banget tahan aus. Ini juga sama, blok ukur juga kita gunakan karbida karena blok ukur itu sering bergesekan dengan benda lain gitu ya. Jadi harus tahan aus. Juga tahan korosi. Koefisien muai sama dengan baja komponen mesin dan kestabilan dimensi yang baik. Kestabilan dimensi ini maksudnya dia tidak mudah berubah pada lingkungan yang berbeda ya. Seperti itu. Oke, bentuknya kayak gimana sih blok ukur? Kita lihat. Nah, ini ya, kalau misalnya ngelihat yang beginian, ini adalah blok ukur. Ini dilihat dari atas, ini adalah boxnya ya. Ya, ini ada mereknya, merek Mitutoyo. Mitutoyo itu merek dari Jepang. Nah, ini ada berbagai macam ukuran nih. Ada berbagai macam ukuran. Nah, misalkan ini yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini, dari sebelah kiri dulu deh. Nah, yang ini itu tuh dua pas gitu ya, 2 mili pas ketebalannya. Ini juga sama. Yang ini pas 1,005 mili, pas segini. Dan seterusnya, semakin ke kanan itu semakin besar gitu. Ini adalah blok ukur yang ada berbagai macam ketebalan ya. Bahkan ketebalan yang paling tipis nih ada nih yang sampai 0,5 mm. Ini harus sangat hati-hati megangnya ya, karena dia tipis, dia mudah untuk terdefleksi. Kekuatannya rendah. Begitu. Nah, ini adalah beberapa aksesoris pada blok ukur ya, kalau misalnya kita mau menyusun beberapa blok ukur. Jadi ada pemegang di sini, ada pemegang blok ukur, jadi kita susun lalu dipegang. Ini ada pemutarnya ya, jadi ditekan blok ukurnya, pemegangnya. Terus ada berbagai rahang juga ya, ada rahang segitiga, ada rahang center, rahang datar, ada penggores. Nah, kalau ini penggores itu bukan untuk blok ukurnya, tapi untuk menggores benda ukur, untuk nandain gitu. Ini ada penekan, ada rahang setengah bulat dan lain-lain. Ini landasannya. Nah, di sini kita membahas berbagai macam kelas pada blok ukur. Jadi ini kelasnya makin ke bawah ya.
makin ke bawah itu makin tinggi. Jadi semakin ke bawah itu semakin high level gitu, bukan semakin ke atas ya. Jadi semakin ke bawah ini semakin cermat, semakin teliti, semakin ke bawah. Nah, mulai dari kelas 3, dia ini pemeriksaan kualitasnya menggunakan komparator dibandingkan dengan blok ukur kelas 1. Jadi kalau misalnya blok ukur kelas 3 ini dibandingkannya dengan yang kelas 1. Nah, ini biasanya digunakan pada blok ukur bagian produksi atau bagian pabrik gitu ya, fabrikasi. Nah, ini untuk bagian produksi. Jadi yang kelas 3 aja kalau misalnya bagian produksi. Sedangkan kelas 2 ini komparator cermat yang digunakan dibandingkan dengan blok ukur kelas 0 dibandingannya ya. Jadi dikalibrasinya itu menggunakan yang kelas 0 seperti itu. Nah, ini digunakan pada kamar ukur bagian produksi. Jadi ini lab pengukuran produksinya. Kalau misalnya ini di pabriknya langsung ya. Jadi ya operator-operator yang menggunakan. Kalau ini khusus untuk bagian pengukurannya pada pabrik seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kelas 1 dia menggunakan komparator cermat juga pemeriksaan kualitasnya dan dibandingkan dengan blok ukur kelas 0 juga ya sama. Jadi kelas 2 sama kelas 1 ini dia cara pemeriksaan kualitasnya sama ya dibandingkan dengan kelas 0. Dan ini levelnya itu level bisa kamar ukur. Kamar itu ukur itu maksudnya adalah ruangan yang khusus digunakan untuk pengukuran atau lab metrologi gitu. Nah, terus yang kelas 0, nah ini udah levelnya lebih tinggi lagi ya untuk pemeriksaannya dibandingkan dengan blok ukur kelas 0,1 gitu. Nah, ini untuk lab metrologi industri. Ya, lab metrologi yang levelnya lebih tinggi lah. Harganya lebih mahal. Nah, terus kelas yang paling tinggi ini ya. Ini menggunakan interferometer. Jadi ini lab metrologi industri yang sifatnya nasional, standar nasional gitu ya. Nah, interferometer ini ngukurnya itu udah bukan lagi menggunakan alat ukur fisik, tapi kita menggunakan sinar gitu ya. Bisa kayak tampak atau laser. Nah, makanya jadi pengukurannya itu udah bukan lagi milimeter atau mikrometer, bukan. Tapi detik gitu ya. Detik cahaya gitu. Kayak yang kemarin standar meter. Jadi ukurannya itu detik. Seperti itu, panjang gelombang yang diukur. Detik dan panjang gelombang. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi kelas 3 jarang dipakai oleh bagian kontrol geometrik karena merupakan kelas yang rendah. Jadi ini kelas operator aja untuk yang kelas 3. Terus yang kelas 0 sebagai master gauge untuk kalibrasi blok ukur kualitas yang lebih rendah dari alat ukur berkecepatan tinggi. Nah, ini yang normal ya. Jadikan sebagai acuan di banyak industri. Nah, kalau misalnya 0,1 ini sebagai standar nasional yang paling tinggi. Nah, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya, jadi misalkan ya, kita itu membutuhkan dimensi yang misalnya dari susunan blok ukur ya, kita pengennya tuh 3,10 gitu. Nah, ada nggak? Kita cari dulu nih, 3,10. Ada nggak? Coba lihat, ada nggak? Ini paling 3 ya. Paling 3 nih adanya. 3,10 gimana? Ya kita susun ya, jadi penjumlahan dari 2 blok ukur. Blok ukur yang mana aja? Yang ini misalnya ya, 2,10 ditambah 1 gitu kan. Satu ada nih di sini nih, ini yang 1. Jadi kita harus menggabungkan antara blok ukur yang sebelah sini dengan blok ukur yang sebelah sini gitu. Jadinya 3,10. Nah, untuk menggabungkan 2 blok ukur ini itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan langsung ditempel gitu aja.
Karena bisa jadi kan tangan kita itu ada ininya ya, ada kotorannya atau segala macam. Dan cara penempelannya juga harus benar-benar terkompaksi. Nah, kita lihat nih, caranya gimana nih? Nah, awal mulanya, jadi bersihkan dulu blok ukur dari vaselin yang melingkupi blok ukur dengan menggunakan bensin pembersih. Nah, jadi sebenarnya blok ukur itu ya, ketika kita disimpan, itu kita olesi dulu dengan vaselin. Kita olesi dengan vaselin. Jadi ketika kita menggunakan, otomatis vaselinnya masih nempel kan ya di blok ukur. Fungsi vaselin ini apa sih? Ada yang tahu fungsinya apa? Mengangkat kotoran. Bukan. Biar KLM Pak, Biar apa? biar KLM melekatkan. Enggak, justru kan dibersihin dulu sebelum digunakan. Vaselinnya Untuk menjaga tidak karat, Pak. Nah, betul sekali. Siapa namanya? Ivan, Pak. Ivan, saya kasih poin Anda. Ya, Ivan kelas terima kasih, berapa? Pak. Angkatan 2016, Pak, 022. Kelas A, kelas A, kelas B. Iya, kelas A, kelas ya. A. Karena ini mungkin ada sebagian kelas B yang hadir. Saya kasih poin Ivan. Ya, terima kasih, Pak. Lumayan ya. Ivan. NIM berapa Ivan tadi? 2116122. Oh iya, Ivan Arif. Sip. Iya, Pak. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi vaselin ini fungsinya untuk mencegah korosi ya, biar nggak karatan gitu. Jadi dilapisi vaselin permukaannya. Jadi ini pakai vaselin itu ketika kita udah selesai menggunakan baru diolesin vaselin. Terus dimasukin ke wadahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau make, otomatis vaselinnya masih ada dong. Nah, kita bersihin dulu karena vaselin ini ketebalannya lumayan tinggi gitu ya. Nah, kita menggunakan bensin pembersih. Jadi menggunakan bensin untuk membersihkan vaselin sampai diyakini bahwa vaselin ini sudah meluruh sepenuhnya gitu ya. Itu yang pertama. Dan ini oh ya, sebenarnya ada yang sebelum ini, sebelum ini banget. Tangan kita harus dicuci dulu ya dan pastikan kering. Ya, ini saya tulis deh. Saya lupa belum dimasuk. Cuci tangan. Agak pakai sarung tangan Pak. Sebentar ya. Nah, untuk sarung tangan sebenarnya tidak diatur dalam standar. Dan pada prakteknya di industri itu ada yang menggunakan sarung tangan, ada yang tidak. Gitu. Jadi ini tidak diatur dalam standar sebenarnya, standar pengukuran untuk sarung tangan. Jadi boleh pakai sarung tangan, boleh enggak, tapi sarung tangannya juga sarung tangan yang khusus ya, enggak yang terlalu tebal. Karena kalau misalnya terlalu tebal, kita jadi cara memegangnya itu enggak terlalu enggak terlalu, kalau misalnya ya pakai sarung tangan yang gunung misalnya. Ini khawatir jatuh gitu, karena kita sensor peraba kita itu kan jadinya enggak terlalu bagus ya. Jadi takutnya jatuh gitu. Kalau ini jatuh, wah goodbye gitu kalau jatuh. Jadi jangan sampai benda ini jatuh. Kalau jatuh kan udah terbentur ya. Itu bisa jadi dimensinya itu udah nggak akurat lagi. Nah, jadi gunakan kalau misalnya menggunakan sarung tangan, gunakan sarung tangan yang tipis seperti itu. Dan pastikan sarung tangannya itu bersih juga ya. Tidak ada debu atau liquid-liquid yang lain. Nah, jadi biasanya sih kalau di lab saya ya, yang kalau di ITB itu cukup cuci tangan dan pastikan kering. Udah itu aja. Nah, terus cara menyatukan blok ukur, menggabungkan blok ukur adalah dengan meletakkan salah satu blok ukur menyilang. Awalnya kayak gini ya, menyilang dulu nih.
Jadi nggak langsung gitu ya, nggak langsung. 90 derajat terhadap blok ukur lain. Dan kemudian dengan penekanan yang cukup ya, jadi nggak usah ditekan-tekan banget, biasa aja gitu ya. Nah, terus diputar seperti ini sampai lurus gitu ya, sampai sejajar gitu. Nah, kenapa dilakukan hal yang seperti ini? Jadi ini adalah untuk memastikan, nih ini kan area kontaknya kan kecil nih, area kontaknya ya. Nah, jadi ini untuk memastikan kontak awalnya itu udah benar-benar sempurna gitu. Jadi yang dibutuhkan yang kecil aja gitu. Setelah kontak awalnya sempurna, seluruh permukaan ini nempel ya. Kalau misalnya nggak rata, nggak mungkin nempel. Terus diputer. Nah, setelah diputer, kalau misalnya blok ukurnya masih bagus, itu tuh benar-benar terkompaksi. Terkompaksi itu kayak yang kita tarik tuh agak susah gitu ya. Karena tekanannya ini benar-benar, bukan tekanan udaranya itu sama sekali nggak ada gitu. Sama sekali nggak ada udara di dalamnya kalau misalnya udah nempel gitu. Nah, jadi agak-agak berat kalau misalnya kita mau cabut. Coba kalian bayangin, kalau misalnya nggak terlalu rata ya si blok ukurnya, pastikan kontaknya itu misalnya bagian atasnya aja gitu ya. Nah, ini kan gampang ya buat dilepas gitu. Kalau misalnya semuanya kontak gitu, itu seolah-olah ada tekanan vakum negatif gitu yang menjaga supaya bendanya itu tetap berpasangan kayak gitu. Ya intinya ini adalah diatur dalam standar dan itu adalah alasan logisnya kenapa harus kayak gini gitu. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Ini adalah cara yang pertama. Jadi menyilang dulu baru diputar. Nah, cara yang kedua itu seperti ini juga boleh. Nah, jadi di ujung sini kita tempelin dulu ya, baru digeser ke atas. Ini juga boleh. Intinya kan sama. Jadi kita pastiin dulu sebagian kecil dari permukaan itu kontak, baru seutuhnya gitu. Jadi di ujung dulu sampai nempel, baru digeser ke atas. Ini yang cara yang kedua ya. Di ujung sebelah sini kita tempelin dulu sampai sempurna, baru kita geser ke atas. Seperti itu. Ini dua cara untuk menggabungkan blok ukur. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini. Ini gambarnya nih. Kalau misalnya kita mau ngegabungin, ini yang cara yang cross tadi ya, yang menyilang dulu baru kita putar. Nah, blok ukur yang tipis, yang tadi misalnya yang 1 mili atau yang 0,5 mili ya, jangan disatukan dengan blok ukur yang tipis yang lain, sebab secara tidak sengaja mereka dapat terdeformasi secara permanen, akan melengkung ya. Nah, jadi yang kecil sama yang kecil itu nggak boleh langsung berurutan, misalnya ini yang kecil, ini yang kecil lagi gitu. Nggak boleh. Jadi harus diseling, misalnya ini yang kecil, yang agak besar, terus yang kecil lagi. Supaya tidak mudah terdeformasi. Apabila dua blok ukur yang tipis terpaksa harus disatukan, maka lakukan penyatuan ini dengan hati-hati dengan cara menggeser, bukan memutar. Jadi kalau misalnya ada dua blok ukur ya terpaksa nih kita gunakan karena kita pengennya ukurannya yang kecil sama yang kecil gitu, misalnya ya. Nah, caranya nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh. Harus kayak gini ya, supaya penekanannya itu tidak terlalu tinggi. Kalau emang misalnya terpaksa gitu. Nah, susun blok ukur secara berurutan sehingga dicapai ukuran yang dikehendaki. Sebaiknya blok ukur yang tipis diletakkan di tengah. Jadi yang tipis itu diletakkan di tengah. Ini cara penggunaan blok ukur. Kalau emang susunannya lebih dari 3 ya, yang tipisnya yang ada di tengah. Nah, cara pemakaian blok ukur selanjutnya, jadi sewaktu pengukuran atau kalibrasi dilakukan, maka muka ukur kedua ujung susunan blok ukur harus dijaga dengan hati-hati. Nah, ini muka ukur tuh ini ya. Hindari gesekan yang berlebihan, jadi nggak usah digesek-gesek terlalu berlebihan dengan permukaan benda ukur maupun dengan permukaan sensor alat ukur lain. Jadi ya harus hati-hati ya, extra care untuk ini, untuk biar awet blok ukurnya.
Nah, setelah digunakan juga pisahkan susunan tersebut dengan cara menggeserkan satu persatu. Jangan dipisahkan secara kasar dengan gerakan mematahkan. Nah, gini nih. Maksudnya gimana? Misalnya ada 3 susunan blok ukur. Nah, cara untuk memisahkannya dengan menggeserkan satu persatu. Jangan langsung gitu ya. Jadi ini tangan kalian misalnya. Satu di sini, satu di sini langsung cabut gitu. Ini nggak boleh. Karena ini sebenarnya ada tekanan negatif, ada tekanan vakum di sini. Jadi kalau misalnya dipaksakan itu bebannya tinggi gitu. Jadi caranya gimana? Ya geserin satu persatu. Ini geser sampai keluar sedikit, sampai keluar gitu ya. Satu. Ini juga geser lagi. Boleh kayak gini. Boleh juga diputar kayak tadi. Geserin sedikit-sedikit, diputar. Terus geser sampai lepas gitu ya. Jangan langsung ditarik aja ini. Jangan langsung ditarik. Nah, maksudnya gitu ya, gerakan mematahkan. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah cara pemilihan susunan blok ukur. Jika diinginkan ukuran standar 58,75 mm. Ini gimana nih? Nah, jadi kita menggunakan misalnya ya ukuran yang kita inginkan segini nih. Nah, caranya gimana? Jadi kita menggunakan kayak akar pohon gini ya. Branch kayak gini. Nah, awalnya kita cari yang kecil-kecil aja dulu. Nih, yang kecil-kecil. Nah, misalnya adanya yang kecil nih 1,005. Oh ya udah, berarti sisanya segini ya. Terus cari lagi yang memungkinkan. Nah, adanya segini. Oh, berarti sisanya segini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah enak nih, udah 50 sama 6,5 ada gitu ya. Jadi cara ya ini cara standar ya. Jadi kita cari yang memungkinkan gitu. Nah, terus ini adalah batang ukur. Nah, ini mirip juga ya sama blok ukur, tapi jenisnya berbeda. Ini jenisnya kayak silinder gini, kayak tabung gitu. Batang ukur, silinder gauge ini namanya. Silinder gauge. Nah, ini digunakan jika diinginkan ukuran standar di atas 250 mm. Jadi kalau misalnya blok ukur, itu tuh susunannya nggak lebih dari 200 mm, 250 mm kalau disusun semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen yang lebih besar daripada 250 mm, harus menggunakan batang ukur gitu. Harus menggunakan yang seperti ini bentuknya. Nah, ini batang ukur dibuat dari baja karbon dengan penampang lingkaran yang diameter kurang lebih sebesar 22 mm. Ya, bentuknya seperti pada gambar ya, bisa kalian lihat. Nah, untuk menghindari lenturan, lenturan itu ya ini ya, lenturan itu kayak defleksi. Maksudnya di gambar di bawahnya nih, ini lentur. Jadi melenyot gitu ya. Susunan batang ukur sebaiknya dipakai secara tegak. Jadi mendingan digunakannya tuh tidak tertidur, tapi tegak terus kayak gini ya. Ini mejanya kayak gitu. Ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya yang kayak gini. Misalnya ini ditahan, ini ditahan. Ini dia akan terdefleksi gitu ya. Nah, nanti di MKM juga belajar nih, defleksi batang yang kayak gini nih. Misalnya kan dia nantinya kayak gini ya. Set. Nah, ini perubahan panjangnya berapa gitu. Misalnya ada beban. Kalau ini bebannya kan akibat berat dia sendiri nih. Gitu. Makanya dia berdefleksi seperti itu. Jadi untuk menghindari lenturan yang seperti tadi, sebaiknya dipakai secara tegak. Apabila digunakan dalam posisi mendatar, tertidur kayak gini, masing-masing perlu ditumpuk pada 2 titik airy. Titik airy ini apa sih? Nah, coba kita lihat gambar di bawah ini. Terus sebentar ya, saya pengen ke toilet dulu. Kita istirahat dulu sebentar ya, sekitar 10 menit lah. Nanti Baik, kita Pak. lanjut ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya oke ya, kita lanjut. Nah, Siap, Pak. jadi
tadi ya cara menggunakan batang ukur cylinder gauge. Nah, ini karena dia itu panjang ya, makanya kalau misalnya kita gunakan horizontal atau tertidur kayak gini ya, misal ini ininya, misal ini adalah mejanya ya. Nah, kita tumpuk kan, kita tumpuk nih. Nah, kalau misalnya numpunya cuma satu kayak gini, dia kan akan melengkung gini kan. Nah, gitu. Ini bahaya. Jadi menyebabkan pengukurannya itu kurang baik ya. Nah, jadi harus mengikuti konsep titik airi. Titik airi itu kayak gimana? Nah, kita lihat gambar di bawah ini ya. Nah, jelas ke gambarnya? Kalau nggak jelas saya zoom. Nah, ini dia. Jadi, kalau misalnya kita lihat dulu gambar kiri atas yang di sini ya. Nah, ini gambar kiri atas. Kalau misalnya ditumpu cuma satu doang, nah dia itu udah nggak bagus ya. Dia melengkung jadi kayak gitu tuh gambarnya. Spacing of lines is altered and they are no longer on one plane. Maksudnya no longer in one plane itu jadi melengkung. Bidangnya itu udah bukan satu bidang lagi gitu. Nah, jadi ini yang center altered. Jadi nggak boleh kayak gini ya. Nah, yang kanan atas juga sama. Yang kanan atas ini dia terlalu, walaupun ada dua gitu ya, si tumpuannya, tapi terlalu pojok gitu nih. Terlalu ke pojok. Jadi melengkungnya akan seperti ini bentuknya gitu kan. Ini ekstrimnya aja ya, ekstrimnya. Jadi ujung-ujungnya ini nggak paralel gitu bidangnya gitu. Nah, jadi kita menggunakan titik airy istilahnya. Kita lihat di dua gambar bagian bawah, titik airy itu adalah kita menumpu dengan dua tumpuan yang dia itu terpisah sejauh 0,577 dari panjangnya. Misalkan, ya anggaplah si batangnya ini 300 mm. Nah, 300 mm. Kita harus menumpu dengan dua tumpuan yang jaraknya itu adalah 0,577 dari panjangnya ya. Berarti dikali 300 mm gitu. Nah, ini hitung berapa? 300 mm dikali 0,577. Nol koma lima tujuh tujuh 173,1 Pak. dikali 300. Nah, berarti 173,1. 173,1 harus terpisah sejauh ini gitu ya. Alasannya kenapa? Nah, jadi supaya defleksinya minimal, lines have maximal separation and they are nearly on one plane. Maksudnya one plane itu jadi bidang sini sama bidang sini itu sejajar gitu. Masih bidang yang sama. Ini juga kelihatan ya. Kayak gini. Jadi melengkung defleksinya itu tidak minimal defleksinya dan juga pada bidang yang sama kanan kirinya. Kalau misalnya nggak sejajar sini sama sini, nanti kalau misalnya ngukur sesuatu, ininya nggak sejajar, bisa salah ya. Ini sama ininya nggak sejajar, sudutnya nanti nggak salah, bisa salah gitu. Gitu. Jadi penting untuk membuat bidang kiri dan bidang kanan ini harus tetap sejajar, harus. Karena ini digunakan sebagai acuan. Karena seringkali silinder gauge ini sebagai acuan sudut juga. Jadi untuk melihat apakah suatu benda itu tegak lurus dengan batang lain atau tidak gitu. Benda ini sering digunakan. Jadi kita perlu membuat bidang kiri dan bidang kanan tetap sejajar. Yang ini nggak sejajar ya, ini miring kayak gini, ini miring kayak gini. Ini juga sama, yang sebelah kanan, ini miringnya kayak gini, ini miringnya kayak gini. Gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah kaliber induk tinggi. Jadi kaliber induk tinggi ini yang udah kalian lihat di gambar-gambar sebelumnya ya, yang digunakan sebagai alat ukur acuan atau standar. Nah, kaliber induk tinggi ini sebenarnya dia adalah blok ukur yang disusun-susun. Jadi ini dalamnya itu blok ukur. Tapi disusun-susun, banyak susunannya ya. Nah,
ini digunakan sebagai alat ukur acuan. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur ketinggian dari benda ini, kita pakai pupitas dulu. Dari pupitas baru ditempel ke sini. Entah sensor bawah atau sensor atas gitu ya. Kalau sensor bawah ya udah pakai sensor bawah. Jadi kita harus nempelin ke bagian sini, bagian sini, bagian sini gitu ya. Nah, ini diputar sampai pupitasnya nempel dan menunjukkan angka yang sama. Kalau kita menggunakan sensor yang atas, berarti kita harus nempelin di bagian bawahnya. Bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tempelin sensornya ke sini gitu ya. Sampai menunjukkan indikator yang sama pada pupitasnya. Ya, ini pengganti blok ukur untuk mempercepat dan mempermudah pengukuran tidak langsung. Nah, ini kecermatannya sampai 1 mikron. 1 mikron. 1 mikrometer kecermatannya. Dahsyat. Nah, ini kalau jatuh goodbye lah. Ini harganya miliaran ini harganya. Berapa ya? Berapa miliar gitu. Pokoknya satuannya miliar. ITB pernah ya beli ini yang baru waktu saya baru lulus. Waktu saya mau lulus ini beli yang baru nih, miliaran harganya. Kalau jatuh ya goodbye kalau jatuh. Kayak rumah tuh, rumah mewah runtuh gitu. Kalau ini jatuh. Nah, setting 0 kaliber induk tinggi. Jadi sebelum kita gunakan, kita perlu untuk menyeting 0 si kaliber induk tinggi. Nah, jadi kaliber induk tinggi di dalamnya itu kan susunan blok ukur. Nah, ini nih. Jadi ada blok ukur yang menonjol keluar, ada yang menjorok ke dalam blok ukurnya gitu ya. Supaya pupitasnya bisa nempel kan. Nah, ini kalau misalnya sensor bawah berarti kita tempelin ke sensor bawah pupitasnya. Begitulah. Nah, sebelum kita gunakan, kita perlu setting 0 terlebih dahulu si kaliber induk tingginya. Caranya gimana? Jadi ada satu blok ukur biasa yang ini ya, yang biasa. Ukuran tertentu diletakkan di atas meja rata dengan muka ukur menghadap ke atas ya seperti inilah, diletakkan di atas meja rata. Siapkan sensor pupitas indikator dengan memasangnya pada dudukan pemindah. Lalu atur pupitas untuk menunjukkan angka 0 saat menyentuh blok ukur. Jadi di sini dulu nih kita pakai pupitas. Sampai menunjukkan bukan sampai. Jadi si pupitas ini kita setting dia ke angka 0 pada saat menyentuh si blok ukur ini ya. Setting di 0. Dan dengan memegang dudukan pemindah, geserkan sensor pupitas mulai dari permukaan blok ukur sehingga sampai di atas muka ukur referensi dari kaliber induk tinggi. Nanti setting di sini nih, sampai dia di atas muka ukur referensi dari kaliber induk tinggi. Nah, putar mikrometer pada kaliber induk tinggi. Nah, ini kan bisa naik turun nih, bisa naik turun, bisa naik, bisa turun ya. Dinaikkan, diputar berarti dinaikkan pada kaliber induk tinggi hingga menyebabkan penunjuk pada pupitas menyentuh angka 0. Pastikan skala pada mikrometer menyentuh angka 0 juga gitu ya. Jadi caranya saya ulang lagi ya. Awalnya kita set blok ukur di sini. Nah, blok ukur ini kita atur menggunakan pupitas sebagai alat ukur pembanding. Nah, si pupitasnya kita setel 0, terus kita pasangkan sebelah sini, terus ini dinaikkan gitu sampai dia menyentuh pupitas dan ketika ini menunjukkan si jam ukurnya itu angka 0, nah pastikan mikrometer yang di atas, nah yang di atas itu yang sebelah sini ya, yang sebelah sini, itu menunjukkan angka 0 juga. Gitu. Kalau misalnya nggak menunjukkan angka 0 ya tinggal disetting jadi 0 juga gitu. Nah, itu adalah untuk setting 0 pada kaliber induk tinggi. Jadi sebelum digunakan harus setting 0 terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, baru bisa digunakan. Nah, cara pemakaian kaliber induk tinggi.
Nah, misalnya ini adalah benda ukurnya ya, yang mau kita ukur berapa ketinggiannya. Nah, ini nih, H ini nih. Ini pengen kita ukur nih. Aturlah posisi sensor pupitas dapat hingga menempel. Nah, ini hingga menempel di sini. Nah, geser pupitas, udah dapat kan angkanya, kita rekam angkanya. Lalu geserkan pupitas ke arah sini nih. Hingga sensor terletak di atas salah satu muka ukur kaliber induk tinggi. Nah, naikkan muka ukur referensi, ya muka ukur referensi ini ya, sampai jarum sensor pupitasnya tersentuh pada nilai yang tadi. Nah, ini naikin. Nah, oh iya, di sini sebenarnya tekniknya hampir sama sih. Oh iya, gini ya. Hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang ditunjukin, nah ini tuh ditempelin. Udah nempel, baru disetting 0 di pupitasnya gitu. Ditempelin, terus disetting 0. Terus kita pindahin ke sini. Nah, ini kan bergerak ke atas. Nah, ini jarum ukurnya kan berputar sampai pada angka 0 lagi. Gitu. Kalau saya biasanya pakainya itu nggak disetting 0 dulu. Jadi misalnya di sini direkam. Ini nunjukin angka berapa. Terus pindahin ke sini. Dia bergerak sampai ke angka yang tadi gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Gitu ya. Kalau ini di setting 0 dulu. Jadi ketika udah menyentuh setting 0. Ini ada pencetannya buat nyeting 0. Jadi jarum ukurnya itu otomatis ke 0 lagi. Pindahkan ke sini. Nah, ini digerakkan ke atas gitu ya sampai jarum ukurnya itu kan berputar sampai menunjukin angka 0 gitu. Nah, lalu lihat skala pada kaliber induk tinggi. Di atas di sini ada skalanya. Baru kita baca berapa hasil pengukuran ketinggian yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, ini cara membaca skalanya ya. Jadi kan susunannya itu ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Jadi kita bisa menempelin di sini, di sini, di sini, di sini, boleh-boleh aja. Nah, cara membacanya gimana? Ini kalian kalau nggak pernah lihat bendanya agak-agak abstrak ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu nanti di praktikum atau ketika kerja itu ngelihat, udah ada sedikit bayangan. Gitu. Nah, ini jadi pada kaliber induk tinggi, ini bagian sebelah sininya nih. Bagian sebelah sini ya. Masih bagian bawah. Nah, ini ditunjukin di sini. Nah, untuk skala puluhan, kita melihat muka ukur A. Muka ukur A. Nah, ini A face. Nah, berada di antara 70 dan 80, maka dibaca sebagai 70 mm. Jadi ini adalah 70 mm. Nah, ini ya. Jadi per awalnya untuk yang puluhan 70 mm. Nah, lebihnya baru dibaca kan. Pada penunjuk digital menunjukkan 7,85. Nah, ini di bagian atas nih. Bagian sini nih. Ya. Ini yang digital. Nah, yang digital dia nunjukin angka 7,85. Berarti 7,85 mm. Berarti ini ditambah 7,85. Terus pada skala putar, nah ini yang di atasnya, kalau misalnya dilihat di alatnya ini yang skala putar itu ini ya, sebelah sini. Nah, itu kan ada ukuran-ukurannya juga. Nah, untuk yang skala putar pada mikrometer, lihatlah di mana angka 0 berhimpit pada skala utama. Nah, ini ya. Dikarenakan berhimpit dua skala dari 35, jadi dia 37 ya, maka angkanya adalah 2 kali 0,001. Maka tinggi muka ukurnya itu adalah ditambah lagi gitu ya. Kan ini 35 itu kan si ininya ya sebenarnya lebih dikit. 35 itu. Jadi ini sebenarnya itu adalah tambah 2 nih. 35 itu sebenarnya 7,50 ditambah 35. Jadi ini 85 ya. Jadi ini bukan ditambah 37, bukan. Bukan ditambah 0,037. Bukan ya. Tapi ini sebenarnya tinggal nambahin angka belakangnya aja nih, yang lebihnya di sini.
Jadi ini nambahin 0,02. Jadinya itu adalah 77,852 mm gitu. Jadi ini udah ngebantu nih. Ini udah ngebantu untuk melihat dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma. Jadi lebihnya angka terakhir, digit terakhir ini tinggal lihat nih lebihnya berapa gitu ya. Kalau misalnya lebihnya itu ada di sini misalnya 4 gitu ya, udah ditambahin 4 gitu. Kalau misalnya di 9 di sini ya tambahin 9. Kalau misalnya ini udah 36, ini gak mungkin 85. Gak mungkin 85, ini udah 86 gitu ya. Ini 82. Seperti itu. Cara membaca menggunakan kaliber induk tinggi. Ya nanti mungkin sekarang masih agak bingung kalian nanti kalau misalnya pakai alatnya ya tinggal buka-buka lagi ya materi metrologi industrinya. Oke, ini adalah blok sudut. Jadi mirip kayak blok ukur tadi, tapi ini adalah untuk mengukur sudut ya. Semuanya pasangannya itu udah ada ukurannya. Nah, ini adalah blok sudut pasangannya ini. Ada yang 1 derajat, 3 derajat, 9 derajat, dan lain-lain. Yang satuan menit sampai detik pun ada. Ada banyak. Nah, ini juga sama ya, kan kita mau menggunakan sudut tertentu nih yang digunakan sebagai acuan. Tentunya kita perlu nih menyusun blok sudutnya ya. Misalkan kita pengen 37 derajat. Berarti kita nambahin nih antara 27 ditambah 7 ditambah 3 ya. Jadi 37. Nah, nyusunnya itu kayak gini. Semuanya itu yang negatifnya itu ada di sebelah kiri. Jadi yang miringnya ya, kan pasti kayak gini bloknya. Nah, jadi yang kecilnya di sini harus di sebelah kiri semua gitu. Jadinya miringnya tuh nambah-nambahin gitu kan. Jadi yang 27 ditambah 7 ya ditambah 3. Tapi kalau misalnya kita pengennya misalnya 21 gitu ya. Nah, 21 itu gimana? Nah, jadi di sini ada yang masangnya tuh kebalik nih. Jadi bagian tingginya yang di sebelah kiri. Kelihatan ya? Nah, ini sifatnya jadi mengurangi keseluruhan sudut. Misalnya ini 27. Nah, ini ada yang kebalik naronya nih. Mau berarti ini minus 9. Berarti 27 minus 9. Nah, ini normal ya. Jadi yang kecilnya ada yang sebelah kiri. Berarti ditambah 3. Jadi totalnya 21 derajat gitu. Ini untuk menyusun blok sudut ya. Jadi kalau misalnya kita menyusunnya itu semuanya sama, jadi yang bagian kecilnya di sebelah kiri, bagian pendeknya sebelah kiri semua, berarti itu semuanya itu penjumlahan. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang pemasangannya itu terbalik, jadi bagian yang tingginya ada di sebelah kiri, itu jadi pengurangan seperti ini ya. Jadi 9-nya itu dia mengurangi total sudutnya. Begitu cara menyusun blok sudut. Cara menyusunnya juga sama ya, kayak blok ukur tadi. Jadi boleh cross memasangnya atau yang digeser. Nah, jumlah total blok yang tersedia itu adalah segini ya, kalau misalnya kita gabungin semua. Bila diinginkan nilai yang lebih besar, dapat digunakan square block. Square block itu ada lagi. Nah, ini nih, square block. Seperti ini. Nah, pemakaian blok sudut. Nah, jadi pemakaian blok sudut di sini ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, kita ngelihat dulu ya, gambar yang A nih. Misalkan ada benda kerja. Benda kerjanya yang ini nih. Ya, yang nomor 1 ini ya. Nah, ini adalah susunan blok ukur. Yang sebelah sini itu susunan blok ukur. Kita pengen tahu berapa sih sudut dari ini ya. Sudut dari si benda ukur ini. Nah,
Jadi kita menggunakan strategi trial and error. Jadi kita cocok-cocokin aja gitu. Cocok-cocokin dengan pasangan blok sudut. Awalnya misalnya kita coba blok sudut dengan dua pasangan seperti ini. Terus gimana? Konsep ABBL lagi. Pokoknya susunan blok ukur ini dengan benda ukur ini harus berhimpitan kan satu sama lain. Nggak boleh ada celah sama sekali gitu loh. Nggak boleh di sini tuh lebih terjal sedikit gitu. Harus benar-benar berhimpit gitu di sini ya. Nah, caranya menggunakan pisau lurus. Nah, kita lihat di sini ketika kita udah mengupayakan bahwa ini itu berimpit, kita lihat cek lewat pisau lurus. Kalau misalnya masih ada celah, berarti oh ini susunan blok ukurnya nggak sesuai gitu. Kita cari menggunakan susunan blok ukur yang lain. Kalau misalnya ada celahnya di sebelah kanan, oh berarti sudut yang dari blok ukurnya terlalu terjal. Berarti kita kurangilah sudutnya sedikit gitu ya. Kalau misalnya ada yang celahnya di sebelah kiri, berarti blok sudutnya itu yang terlalu besar sudutnya gitu ya. Maka harus dikurangi ditambahkan. Ya, seperti itu intinya kita harus menyesuaikan. Nah, blok sudut merupakan alat ukur standar sehingga hanya digunakan untuk proses perbandingan saja. Nah, setelah didapatkan susunan blok ukur yang sesuai, benda ukur dan susunan blok sudut dijajarkan di atas meja rata yang seperti ini ya. Kemudian pisau lurus digeserkan sepanjang permukaan ini. Digeserkan. Apabila terdapat celah, susunan blok ukur harus diganti dan pemeriksaan diulang sehingga celah tidak terlihat lagi. Jadi trial and error ini sifatnya ya. Ingat-ingat kalau misalnya celahnya ada di sebelah kanan, oh berarti sudut yang sebelah kanan berarti lebih terjal gitu kan? Lebih terjal gitu loh. Berarti sudut yang sebelah kanan yang harus sedikit lebih dibesarkan. Ini alfanya harus sedikit lebih dibesarkan. Kalau misalnya yang sebelah kiri yang kelihatan berarti sebelah kiri ini yang terjal. Berarti sebelah sininya yang harus dikecilkan ya, yang susunan blok sudutnya yang harus dikecilkan. Gitu. Nah, untuk pengukuran sudut besar dapat digunakan sudut yang lebih besar daripada 81 derajat ini ya. Bisa digunakan bantuan square block dan blok ukur. Jadi di sini ada blok ukur, di sini ada blok persegi. Ini untuk membantu proses pengukuran sudut yang lebih daripada 80 derajat. Jadi ini kan sudutnya jadi lebih besar ya. Bisa menggunakan square block. Gitu. Biasanya sih jarang ya kalau sudutnya lebih dari 81 derajat menggunakan ini. Biasanya langsung aja ke profil proyektor. Jadi kita lihat yang tadi ya, profil proyektor tuh yang ada proyektor, ada lensa, kita perbesar gitu. Kita perbesar melalui layar dan kita ukur sudutnya itu menggunakan garis menyilang tadi. Ini yang biasa digunakan kalau misalnya sudutnya itu besar. Jadi lebih praktis. Nah, ini pemilihan kombinasi blok sudut. Nah, jadi kombinasinya kayak gimana nih? Misalkan kita pengen 57 derajat, 45 menit, 9 detik. Nah, detik di sini kan 9 ya, dapat diperoleh dari angka 6 plus 3. Ya kan ini ya susunannya nih. Kita yang mana nih pakainya gitu kan. Nah, kalau misalnya yang detik, kita bisa menggunakan 6 plus 3. Itu kalau misalnya yang dibutuhkan 9 detik. Ya ini intinya nyocok-nyocokin aja ya. Nah, untuk menit, untuk harga menit yang lebih besar dari 40 harus dicari dari pengurangan terhadap 1 derajat. Jadi, misalnya 45 derajat sama dengan 60 dikurangi 15 derajat. Atau sama dengan 60 dikurangi 27 derajat, yang di sini adanya 27 ya. Ditambah 9 ditambah 3. Gitu. Jadi ini harus basisnya 60 derajat kalau misalnya lebih dari 40 derajat. Ya. Nah, sisanya kan 15
menit ya. Tadi kalau misalnya harganya 45 bukan derajat, menit. Nah, untuk menit urusannya udah beres, jadi susunannya ini dan ini gitu ya. Karena ada semua, 27 ada, 9 ada, 3 ada gitu. Nah, untuk yang derajat, oh ya, ini untuk derajat, detik udah ya. Untuk detik sudah, menit udah, sekarang yang derajatnya 58 derajat. Yaitu 57 derajat ditambah 1. Nah, ini kan 50 adanya 57 derajat itu berasal dari 50 derajat, 58 derajat, yaitu 57 derajat ditambah 1 derajat. Jadi dapat diperoleh harga dari ini nih. Jadi 41 bisa, 27 bisa ya. Dikurangi 9, dikurangi 1 gitu. Jadi adanya susunan 58 gitu patokannya. Tinggal dikurangi 1. Nah, susunan blok ukur yang harus dibuat jadi kayak gini. Ada banyak ya. Gitu. Ya, untuk hari ini karena emang waktunya udah beres juga, kita akhiri sampai di sini ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyain dulu? Aku masih belum ngerti Pak di pemilihan kombinasi blok sudut yang di sini Pak. Ya, intinya ini tuh ada patokan-patokannya. Kan kita cuma punya ini ya susunannya ya. Untuk derajat, nah, untuk derajat, kita lihat yang di sini nih derajat, itu tuh susunan kombinasinya itu cuma segini nih, nggak bisa yang lain. Nah, kalau misalnya angkanya dekat 57, patokannya 58. Ya, ini kan dari penjumlahan ini aja nih. Penjumlahan 41, 27, dikurangi 9, dikurangi 1. Intinya sebenarnya ya, kalian itu coba, eh, kalau misalnya ada suatu angka, coba kombinasi dari semua ini. Intinya seperti itu. Gitu. Misalkan angka nih 43 untuk yang derajat ya. 43 nih, 43 derajat. Oh, kita bisa menggunakan 41. Nah, tapi 2 derajatnya enggak ya, enggak ada. Kan ini 41 derajat akan harusnya ditambah 2 gitu kan. Oh, berarti kita gunakan pendekatan yang lain gitu. Menggunakan patokan nih. Patokan misalnya 41 ditambah 27 berarti ini berapa nih? Ditambah 9 ini menggunakan patokan. Dikurangi ya, bukan ditambah. Nah, 41 ditambah 27 dikurangi 9 derajat. Misalnya ini berapa nih? 41 dikurangi 9 itu 32 ya. 32 ditambah 27. Oh, ini masih jauh. Berarti dikurangi lagi, misalnya dikurangi lagi 3, dikurangi lagi 1. Oh, masih nggak bisa. Oh, berarti kita cari kombinasi yang lain. Misalnya 27 ditambah 9 ditambah 3. Ini berapa nih? 27 tambah 9, oh 30, 38 ya, 36 ditambah 3, 39. Oh masih kurang nih, 39. Oh ditambah lagi 1, ditambah lagi sekian. Intinya harus mengkombinasikan semuanya gitu ya. Karena yang didapat cuma ini, yang dimiliki gitu. Blok sudutnya untuk yang derajat. Jadi ini tuh 58, 57 itu cuma patokan karena mudah gitu ya dicarinya, dapat dari kombinasi ini gitu. Intinya seperti itu ya. Ini harus emang agak lama proses iterasinya, cuma ya harus teliti gitu ya, harus mendapatkan nilai kombinasi yang pas. Kayak gitu. Oke? Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Ya kalian ya Fajar ini coba ini aja nih kalau misalnya mau 43 kayak tadi gimana nih kombinasiin ini nih?
Ya perlu proses yang agak lama emang, tapi ya mudah bisa lah insya Allah. Siapa siapa. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Masih Pak. Sama ya.